kita dalam perkunjungan awal tahun di sore hari ini, tepatnya di tengah-tengah keluarga besar Jemaat Rayon 1 Mahanaim Tuame. Kita boleh melandasi perjumpaan dan persekutuan iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bapak saudara orang beriman, berbicara tentang persekutuan, Rasul Paulus mengibaratkan seperti sebuah pohon yang tumbuh. Ada akar, ada batang, ada ranting, daun, dan buah. Tentunya bahwa yang Rasul Paulus ibaratkan ini Bapak Mama, dalam hal ini bahwa kita lihat utuh merupakan satu pohon, tetapi tentunya bahwa sampai dengan pohon itu bertumbuh menjadi besar, berbunga dan berbuah. Di sana tentunya ada peran masing-masing dari bagian pohon. Akar bertugas untuk mencari air dan makanan, nutrisi dari tanah. Kemudian kulit dan batang bertugas untuk menyalurkan ke dahan dan ranting serta daun. Tetapi tentunya bahwa daun merupakan bagian terkecil dari pohon. Memiliki fungsi yang besar. Dengan zat klorofil, fungsi daun adalah memasak, untuk kemudian menyalurkan makanan kepada ranting, batang, dan akar. Suatu kerjasama yang begitu luar biasa tetapi menunjukkan keutuhan dari pohon dimaksud. Demikian juga dengan persekutuan orang beriman. Rasul Paulus tentunya menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi ketika dia sementara ada di dalam penjara. Tetapi tentunya bahwa dengan melihat dan mendengar persekutuan jemaat di Filipi ketika itu, mereka ada dalam suatu pergumulan iman di mana terjadi perpecahan-perpecahan dalam persekutuan berjemaat. Karenanya adanya ajaran dan doktrin yang berbeda. Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi untuk kemudian bukan saja memberi nasihat, tetapi juga memberikan semangat baru kepada jemaat di Filipi untuk kembali hidup dalam persekutuan. Kembali hidup dalam persatuan. Tentunya bahwa ada dua hal penting dari perikop bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan untuk bersatu. Nasihat yang pertama adalah bersatu. Nasihat yang kedua yang sangat penting dari Rasul Paulus adalah kunci untuk bersatu, yaitu merendahkan diri. Bersatu dan merendahkan diri. Dua hal ini sangat penting untuk kemudian dapat membentuk suatu keutuhan jemaat dalam persekutuan maupun dalam pelayanan. Karena itu Rasul Paulus mengawali Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Rasul Paulus mengawali ini dua hal tadi. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Tentunya bahwa dilihat dari sisi yang pertama adalah bahwa kehidupan orang percaya hidup dalam saling menasihati. Menasihati ini bukan berarti bahwa ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Ada yang merasa lebih pintar dari yang lain. Ada yang merasa lebih bijak dari yang lain. Ada yang merasa lebih berpengaruh dari yang lain. Tetapi tentunya bahwa dalam hal menasihati ini, Rasul Paulus mengarahkan kita untuk kemudian masing-masing saling mendorong di dalam iman. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, maka mari kau mesti jalan begini, mesti lewat begini, dia pun tujuan mesti begini. Dan tentunya bahwa ini merupakan bagian yang Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Tetapi dalam hal itu juga dia bilang ada penghiburan kasih. Artinya bukan hanya menasihati, tetapi juga ada dalam penghiburan kasih. Penghiburan kasih supaya ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dalam hal ini Bapak Saudara, yang Rasul Paulus mau tekankan adalah bahwa nasihat untuk bersatu harus ada kasih yang mendasari. Harus ada kasih yang mendasari.
Bukan karena ego atau kepentingan, tetapi karena kasih, maka kita saling hidup dalam saling menasihati dalam persekutuan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, Rasul Paulus bilang. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini dia omong soal satu kesatuan yang utuh. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau dia omong soal satu kasih, berarti dia omong soal apa yang ada di dalam hati nurani. Tetapi kalau dia omong soal satu jiwa, berarti dia omong soal apa yang ada di dalam roh. Kalau dia omong soal satu tujuan, berarti apa yang ada di dalam kotongpung akal dan pikiran. Semuanya itu harus menjadi suatu kesatuan. Kita satukan untuk kemudian mengikatnya menjadi suatu persekutuan. Bapak, mama, Pak, saudara orang beriman. Demikian pula tentunya bahwa dalam kehidupan persekutuan berjemaat, kita ada di tengah-tengah pergumulan pelayanan jemaat Rayon 1. Kurang lebih 12 kakak. Dengan latar belakang dan juga pribadi masing-masing. Dengan latar belakang kehidupan dan juga pergumulan masing-masing. Tentunya bahwa panggilan pelayanan yang kompleks membawa kita untuk kemudian kita ada dalam suatu kesatuan. Tetapi tentunya bahwa dalam kesatuan ini Allah membawa kita untuk kita saling merendahkan diri. Ini dia pengunci. Dia bilang bahwa dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mengutamakan yang lain atau mengutamakan yang penting, bukan karena yang tidak penting, tetapi mengutamakan yang penting untuk tujuan bersama, untuk tujuan dalam pelayanan, untuk tujuan dalam persekutuan. Tetapi tentunya juga bahwa tujuan itu diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, mama, Bapak, saudara orang beriman, tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia bukan hanya menggambarkan suatu kesatuan yang utuh dalam suatu persekutuan, tetapi tentunya bahwa gambaran Rasul Paulus tentang merendahkan diri seperti Kristus. Rasul Paulus menegaskan seperti hendaklah kamu hidup dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita belajar dari kerendahan hati yang Kristus telah teladankan bagi kita. Dengan demikian, maka kita akan seperti sebuah pohon yang kokoh. Akar dengan tugas dan fungsinya. Pohon dan kulit dengan tugas dan fungsinya. Ranting dengan tugas dan fungsinya. Daun dengan tugas dan fungsinya. Maka persekutuan ini akan bertumbuh menjadi pohon yang kokoh dan akan berbuah lebat. Akan berbuah lebat dan kemudian mengundang perhatian bahwa di sana ada persekutuan, ada kasih mesra dan juga ada belas kasihan. Kita sudah mengawali pelayanan di awal tahun 2021 dengan pergumulan-pergumulan pelayanan yang baru. Tetapi tentunya juga kembali kita datang kepada Tuhan bahwa kesatuan dalam persekutuan, tetapi juga karakter dan juga kepribadian masing-masing dalam mendukung dan menunjang persekutuan dan pelayanan. Tuhan menitipkan jemaat-jemaat di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan gereja dan juga dalam kehidupan pelayanan penatua-penatua, diaken-diaken dan rukun. Tuhan menitipkan jiwa-jiwa untuk kita layani. Karena itu mari kita melihat ini merupakan persekutuan yang indah. Mari kita bangun persekutuan yang kokoh, supaya di sini bukan hanya kabar baik yang diberitakan, tetapi persekutuan orang percaya dibangun dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.